minggu lalu. Siapa yang ingat? Atau siapa yang bisa jelaskan sedikit apa sih itu descriptive text? Coba dengar. Mendeskripsikan tempat. Coba. Mendeskripsikan ruang. Mendeskripsikan benda. Mendeskripsikan orang. Mendeskripsikan suatu objek. Mendeskripsikan tempat. Oke, minggu lalu kita belajar descriptive text tentang apa? Tentang hewan peliharaan. Coba. Kita harus kembali ke minggu lalu kan, supaya bisa tahu. Oh iya, sudah mengerti dengan materi yang ini. Tentang hewan peliharaan. Minggu lalu hewan peliharaan yang sudah disebutkan apa saja? Semua sudah menjelaskan. Berarti kalian di rumah setelah dari sekolah berarti belajar. Kalian bisa katakan bahwa setelah pulang kalian belajar karena kalian bisa mengingat kembali pelajaran yang sudah dipelajari minggu lalu. Oke. Saya mau tanya dulu sebelum kita masuk ke materi yang materi inti. Kalian senang tidak belajar di rumah? Tidak. Terus lebih senang belajar di rumah atau belajar di sekolah? Kenapa lebih senang belajar di sekolah? Karena bisa belajar bersama. Ibu mau katakan seperti ini. Belajar di rumah maupun belajar di sekolah sama saja. Yang penting di rumah juga kamu masih bisa belajar apa? Belajar kok. Ketika ada tugas dari guru harus bisa bekerja sama atau bisa dikerjakan secara kelompok dengan teman-teman di rumah. Oke. Baik. Kita akan masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu masih tentang descriptive text. Tapi tahan dulu toh. Sebelum kita masuk ke descriptive text, Ibu ingin menampilkan sebuah gambar yang mungkin nantinya sangat familiar dengan adik-adik sekalian. Ibu ingin bertanya, have you ever seen this house? Apakah kalian pernah melihat rumah yang ada di dalam gambar tersebut? Pernah. Oke, coba siapa yang bisa sebutkan atau bisa menjawab? Ini rumahnya siapa sih? Rumahnya C. Rumahnya C. Atau mungkin ada yang lain? Ini rumahnya siapa? C. Setiap kalian datang sekolah pasti kalian melewati rumahnya C. Oke. Pertanyaannya, what do you think about this house? Apa yang kalian pikirkan? Atau menurut kalian rumah ini di mana sih? Coba yang tadi belum bersuara siapa? Yang tadi belum bersuara siapa? Di Worsabe, rumahnya di Worsabe. Menurut kamu, rumahnya seperti mana sih? Apakah rumahnya besar atau rumahnya kecil? Atau apakah rumahnya bagus? Coba. Rumahnya besar. Rumahnya besar. Coba siapa yang bisa sebutkan? Besar dalam bahasa Inggrisnya apa? Big. Kalau kecil? Small. Coba. Rumahnya besar. Atau dalam bahasa juga? Oke, coba. It is beautiful. It is beautiful. It is small. It is small. Okay. It is big. It is big. It is nice. It is nice. Oke, terima kasih kepada yang sudah jawab. Kita tepuk tangan dulu. Yang tadi dari tadi belum bersuara. Karena minggu lalu
yang mendeskripsikan objek, orang, tempat, benda, dan hewan. Oke, mendeskripsikan objek, mendeskripsikan benda, mendeskripsikan orang, mendeskripsikan hewan. Oke, tepuk tangan. Jawabannya sangat bagus dan sangat lengkap. Coba siapa lagi ini yang bagus? Mendeskripsikan orang, mendeskripsikan tempat, mendeskripsikan benda, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Jawabannya sangat bagus. Berarti bisa katakan di rumah kalian belajar dengan baik. Sekarang kita akan masuk ke materi ini. Descriptive text. The text which says what a person, animal, place, or a thing is like. Dia mendeskripsikan seperti yang sudah kalian jawab tadi, orang, mendeskripsikan orang, benda, tempat yang spesifik. Ketika mendeskripsikan sesuatu, misalnya mendeskripsikan rumahnya siapa tadi? Ketika mendeskripsikan rumahnya Cip, kita tidak boleh mendeskripsikan lagi rumahnya Grace, karena kita harus fokus ke rumahnya siapa tadi? Rumahnya Cip. Hanya mendeskripsikan satu objek. Bisa dimengerti? Bisa. Hanya mendeskripsikan satu objek. Kemudian, ketika yang kedua, to describe a particular person. Mendeskripsikan orang yang spesifik. Ketika misalnya mendeskripsikan Junior, tidak boleh. Di dalamnya ada lagi namanya siapa? Galilde. Mendeskripsikan dia berarti di dalamnya hanya mendeskripsikan tentang Junior. Tidak ada lagi namanya di bagian description. Complex description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, forms, colors, or anything related to what the writer describes. Di situ sudah mulai mendeskripsikan. Misalnya tadi mendeskripsikan apa tadi? Seperti contoh jawab tadi tentang rumahnya Cip. Mulai di situ misalnya rumahnya besar, kemudian memiliki halaman yang luas, atau misalnya cernya berwarna biru atau cernya berwarna merah. Nah, di situ mulai ada penulis mulai mendeskripsikan secara detail apa-apa yang ada di dalam rumah atau benda yang mau dideskripsikan. Kemudian language feature. Language feature of descriptive text. Yang pertama, dia tertuju ke specific participle. Specific participle. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika kita menjelaskan si Junior, berarti tidak boleh ada lagi namanya siapa? Menjelaskan si Junior berarti spesifiknya ke Junior saja. Kemudian, atau misalnya mau menjelaskan tentang my cat, di dalamnya tidak boleh lagi ada my dog. Atau misalnya ketika mendeskripsikan tentang cuca bulan, tidak boleh ada lagi di dalamnya tentang bulan komodo. Hanya satu tempat atau satu objek yang dideskripsikan. Kemudian the use of adjective, menggunakan kata sifat. Ada yang mau bertanya tentang descriptive text? Ada? Tidak. Oke. Masih semangat? Masih. Kalian sudah kurang semangat. Ayo kita kemana dulu. Coba. When I say
It is small. Ketika saya katakan elephant, it is big. Oke, kita mulai. It is small. Elephant, it is big. Elephant, it is big. It is small. Sekarang kebalikan. It is big. Elephant, it is small. Kita ulangi. Ketika bilang big, buat begini. Ketika bilang small, buat masih dari kebalikannya kan? It is big. Ulang, masih ada yang kira konsentrasi. Ketika bilang big, tangannya. Ketika bilang small, tangannya. Oke? Oke? Oke. Kita ulangi. It is big. Elephant, it is small. Masih semangat? Masih belum. Sekarang silakan duduk. Kita lanjut ke materi. Baik. Sekarang kita masuk ke contoh deskriptif teks. Contoh deskriptif teks. In a big house. It is an old house with big rooms inside. I live there with my parents, my little sister, and my little brother. We have a wide yard in the front and side part of our house. My father plants some trees in front of the house. My mother opens a small food stall in the yard. Alright? Our house. Big rooms. Inside. My parents. My little sister. My little brother. Yard. Plants. Trees. Terrace. Living room. Cupboard. Television. Siblings. Wardrobe. A cupboard. Action. Kitchen. Bathroom. Ada yang bertanya? Ada? Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Nanti dibagi dalam 3 kelompok. Kemudian caranya bagaimana? Hitung 1 sampai 3. Kita menghitung 1 sampai 3 supaya nanti tidak ada bilang lagi, Dek, ini ibu pasti karena kenal si Grace harus
saya dengan ini. Sehingga sekarang hanya menghitung 1 sampai 3. Sehingga nanti lebih adil. Sekarang coba mulai dari sini hitung 1 sampai 3 untuk kita bisa bandingkan kelompok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Oke. Sekarang sudah punya kelompok masing-masing? Yo. Sekarang yang tadi nomor 1 kelompok 1, yang nomor 2 kelompok 2, dan yang nomor 3 kelompok 3. Kelompok satunya di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3. Masih kelompok memilih kedua kelompoknya masing-masing. Bisa? Ya, yang kelompok 1 ketua kelompoknya siapa? Kita. Oke, kelompok 2 Eden, kelompok 3 Eden. Oke, sudah ya? Sudah? Semua sudah? Mempunyai Mempunyai kedua kelompok. Oke. Sekarang ibu akan bagikan rainbow card. Oke? Ibu akan membagikan some rainbow cards untuk setiap kelompok. Nanti ibu akan bagikan. Di dalam rainbow card ini ada gambar dan juga potongan kata yang berhubungan dengan apa? My house atau berhubungan dengan home. Oke, sekarang di kelompok berapa ini? Kelompok 3. Baik, sekarang perhatikan ke sini. Di dalam rainbow card yang dibagikan ada gambar dan juga potongan kata. Potongan apa? Potongan kata. Masa ada potongan kata di dalam kertas? Potongan kata. Di situ, kenapa di situ saya kasih gambar kemudian kasih lagi potongan kata ini? Potongan kata dan gambar itu bertujuan supaya kalian bisa dengan mudah mendeskripsikan apa rumah kalian. Meskipun gambar rumah kalian bukan seperti itu, tetapi ini sebagai acuan atau kata bantu untuk mendeskripsikan rumah kalian. Oke. Nanti dengar. Nanti yang kalian buat adalah pilih salah satu rumah dari anggota kelompok kalian. Dengar. Pilih salah satu rumah dari anggota kelompok kalian untuk dideskripsikan. Misalnya kelompok 1 memilih rumahnya Eden. Tidak boleh misalnya yang satu mendeskripsikan rumahnya Eden, yang satu mendeskripsikan rumahnya Junior dan lain-lain. Tapi mendeskripsikan apa? Salah satu rumah dari anggota kelompok. Begitu juga misalnya di kelompok 2 juga. Misalnya ambil rumahnya siapa untuk dideskripsikan. Rumahnya siapa yang mau dideskripsikan?
Judulnya tentang my house. Judulnya masih tentang my house, atau misalnya my small house atau my big house. Bisa dibuat seperti itu, bisa, atau my beautiful house. Bisa dibuat keseruannya. Bisa ya. Coba sekarang kerjakan di dalam kelompok. Ikuti seperti contoh yang ada yang mau bertanya ya. Tulis di kertas, ibu akan bagikan kertasnya. Tulis dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. Bukan dalam bahasa Indonesia. Saudara laki-laki. Baik, nanti untuk pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini dulu, karena untuk teks deskriptif yang ibu suruh atau ibu minta kalian menulisnya nanti akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Nanti kalian tuliskan di dalam PPT. Jangan lupa tuliskan nama kelompoknya. Sekarang perhatikan sini. Tadi ibu sudah mengarahkan kalian untuk membuat teks deskriptifnya berdasarkan media yang ini, rainbow card yang ada di sini. Perhatikan di sini. Nanti tugasnya akan dipresentasikan besok. Akan dipresentasikan besok. Besok akan presentasikan tugasnya dalam kelompok masing-masing. Nanti kerjakan dan saling di LKPD. Nanti akan saya minta kalian untuk mempresentasikannya di dalam kelompok. Baik, untuk mulai
Karena bisa berdiskusi dengan hemat. Pengajarannya sangat bagus. Pengajarannya sangat bagus. Karena belajar dengan kelompok. Karena belajar dengan kelompok bisa menghargai pendapat orang lain. Baik. Ibu mau tanya ini. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tentang descriptive text. Descriptive text tentang my house. Tadi sudah Ibu jelaskan descriptive text tentang my house. Ingat tadi dalam descriptive text dia selalu mendeskripsikan apa? Tempat. Objek orang lain. Oke. Ibu mau tanya lagi. Ketika kita mendeskripsikan sesuatu, apakah boleh mendeskripsikan dalam satu teks deskriptif itu mendeskripsikan dua hal? Kita harus fokus ke satu. Misalnya kalau mendeskripsikan si A harus hanya namanya si A, atau mendeskripsikan si B harus hanya fokus ke si B. Oke, baik. Untuk pelajaran hari ini, karena kalian sudah menjawab, sudah bekerja sama dengan baik, kemudian sudah mengikuti pelajaran dengan baik, Ibu mau ucapkan apa? Terima kasih. Kita tepuk tangan. Sebelum kita menyelesaikan kegiatan kita hari ini, kita harus apa? Mengakhiri kegiatan dengan apa? Sekarang junior pimpin doa. Semuanya berdiri dan kita berdoa. Semua sudah siap untuk berdoa. Sekarang kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita. Berdoa mulai. Teman-teman, marilah kita berdoa.